Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, maksud kami yang keempat, tentang telaah kepustakaan. Telaah atau biasa juga disebut dengan tinjauan kepustakaan adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pentingnya tinjauan kepustakaan yang pertama adalah untuk mempertajam permasalahan. Artinya dengan adanya studi kepustakaan itu, maka permasalahan yang dikemukakan akan semakin jelas arahnya dan bentuknya. Yang kedua, perlunya tinjauan kepustakaan adalah untuk mencari dukungan fakta, informasi atau teori-teori dalam menentukan landasan teori atau kerangka berpikir atau alasan bagi penelitiannya. Yang ketiga, untuk mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang dipilih belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Yang keempat, untuk mengetahui apakah terdapat masalah-masalah lain yang lebih atau yang mungkin lebih menarik dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian yang kelima, untuk memperlancar penyelesaian penelitian. Yang selanjutnya, bahwa tinjauan kepustakaan juga berfungsi atau berguna untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang mungkin ada. Pada dasarnya, tinjauan kepustakaan diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, dalam hal ini peneliti, mengenai dasar pemikiran atau dasar teori dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama, untuk membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, untuk menentukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan hubungan antar variabel penelitian. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan menentukan apa yang perlu diteliti sekarang. Yang keempat, untuk merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang kelima, untuk menemukan penjelasan yang dapat membantu dalam menafsirkan data penelitian. Jenis-jenis sumber pustaka. Ada dua jenis sumber pustaka. Yang pertama adalah media cetak, yang kedua adalah media online. Media cetak diantaranya adalah buku acuan, seperti kamus, ensiklopedi, direktori, almanak, biografi, buku statistik kimia, dan buku indeks. Nah, itu adalah sumber-sumber pustaka. Media sumber pustaka juga dibagi lagi menjadi sumber pustaka primer dan sumber pustaka sekunder. Apa itu sumber pustaka primer? Yaitu merupakan penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitiannya yang dilakukan. Sumber pustaka primer biasanya berupa artikel atau laporan penelitian yang ditulis langsung oleh peneliti. Dapat juga berupa tesis ataupun berupa disertasi. Sumber pustaka sekunder adalah setiap publikasi yang disusun oleh penulis yang bukan pengamat langsung. Contohnya adalah buku teks, artikel atau buku yang merupakan penafsiran seorang penulis mengenai suatu topik berdasarkan pengkajian terhadap berbagai artikel maupun laporan penelitian. Sumber pustaka lainnya yaitu memuat sumber pustaka sekunder. Sekunder adalah International Encyclopedia of the Social Sciences. Kemudian jenis-jenis sumber pustaka ya tadi sudah dijelaskan, yang berasal dari berbentuk media cetak. Kemudian yang kedua adalah berbentuk media non cetak.
bukan online ya, tapi berbentuk media non cetak. Nah, termasuk di dalamnya adalah jaringan komputer yang online itu tadi. Yang kedua seperti televisi, radio dan kaset. Langkah-langkah mencari sumber pustaka. Langkah-langkah mencari sumber pustaka berupa media cetak. Yang pertama, menentukan masalah penelitian setepat mungkin. Yang kedua, mencari dan mempelajari sumber pustaka sekunder. Yang ketiga, memilah sumber acuan yang tepat. Yang keempat, menentukan kata kunci yang relevan. Selanjutnya adalah mencari sumber pustaka primer yang relevan. Sedangkan langkah-langkah mencari sumber pustaka berupa media elektronik, memanfaatkan mesin pencari informasi atau search engine. Yang biasa kita lakukan itu berupa Google, Yahoo, atau AltaVista, Web Crawler, atau Meta Crawler. Kemudian menyajikan hasil tinjauan pustaka. Yang pertama, menelaah sumber pustaka. Memilih sumber pustaka yang akan ditelaah. Relevansi sumber pustaka, kemutakhiran sumber pustaka. Nah, harus melihat itu. Relevansinya seperti apa dan kemutakhiran sumber tadi. Kemudian menelaah artikel biasa dan menelaah artikel penelitian. Selanjutnya menyusun kerangka teori penelitian. Sesudah menelaah sumber pustaka, ini adalah menyusun kerangka teori penelitian. Contoh, dalam tinjauan pustaka dapat mempunyai outline sebagai berikut. Contohnya pada bab kajian teori. Pada bab kajian teori menjelaskan teori-teori yang relevan seperti kemudian subjudul satunya variabel penelitian berisi tentang variabel penelitian dan temuan-temuan yang relevan. Kemudian pendekatan penelitian berisi penjelasan mengenai mengapa pendekatan ini yang dipilih serta menjelaskan apa kelebihan dan kekurangannya. Itu dijelaskan dalam kajian teori. Mengorganisasikan substansi kajian teori. Yang pertama, mulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan. Yang kedua, membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penelitian tentang kelayakan dari permasalahan yang dibahas nantinya. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan masalah penelitian. Untuk menjaga agar tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian yang keempat, buat catatan, kutipan atau salinan informasi dan susunan secara sistematis sehingga peneliti dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, atur kartu-kartu tersebut menurut abjad atau katalog yang telah dibuat sesuai dengan interest peneliti. Yang keenam, tulis juga pada muka kartu sebaliknya dari mana sumber tersebut diambil secara lengkap. Agar mudah mencari dan mengatur, peneliti hendaknya membuat substansi kutipan untuk setiap kartu. Yakinkan bahwa isi acuan tersebut dikutip secara langsung, diringkas atau diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal yang demikian itu dilakukan agar peneliti terhindar dari plagiator atau menciplak. Saya kira demikian bahasan materi tentang telaah kepustakaan. Dan rasanya masih banyak kekurangan di sini. Mohon dengan sangat hormat agar Ibu dosen pengampu dapat
memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya kira demikian pembahasannya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.